Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali untuk mengadakan webinar. Kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu telah menjamah setiap hati kami untuk mempersiapkan kami untuk boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama di dalam webinar saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih, Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, hikmat-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali hari ini kita dalam acara webinar Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang hati seorang penyembah, ya. Hati seorang penyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini penting sekali, ya. Karena apa? Karena banyak orang saya lihat suka ya namanya worship atau menyembah. Tapi kadang-kadang mereka tidak memahami tentang esensi daripada worship tersebut. Mereka hanya mengira kalau mereka sudah menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, mereka mengira itu adalah sebuah worship. Tapi pada hari ini kita mau menggali atau mempelajari tentang hati daripada seorang penyembah. Saudara, Allah itu sebenarnya bukan mencari penyembahannya, tapi justru mencari pribadi atau orang-orangnya yang menyembah. Kalau dibandingkan saudara, penyembahan yang ada di bumi ini dengan penyembahan yang ada di surga, itu enggak ada bandingnya. Kenapa? Yang di surga yang dipimpin oleh malaikat itu jauh lebih bagus daripada semua penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tapi yang dicari Tuhan adalah seorang penyembah. Kenapa Tuhan mencari seorang penyembah? Saudara, karena manusia itu pada awalnya ketika diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Terbukti, saudara, kita baca dulu satu ayat, ya, bahwa manusia itu punya kebutuhan untuk menyembah terhadap sesuatu atau objek yang kita rasa lebih besar ataupun seseorang yang lebih hebat daripada kita. Jika tidak ada, manusia itu akan menyembah dirinya sendiri. Jadi kenapa diciptakan untuk menyembah? Kalau enggak ada yang disembah karena enggak ada yang lebih hebat daripada manusia itu sendiri, maka manusia itu akan cenderung untuk menyembah dirinya sendiri. Ya, nah, saudara, ada satu ayat saudara, di dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Kita kenal ayat ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak saudara, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat ini ditulis atau dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, Anda tahu kisahnya? Perempuan ini sebenarnya pergi ke sumur itu untuk cari air dengan membawa ember itu ya ke sana. Tapi di situ didapati ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu terjadi perbincangan karena Tuhan Yesus yang memulai berinteraksi dengan perempuan itu. Anda tahu antara orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak bersahabat, bermusuhan. Jadi walaupun ketemu biasanya diam-diam. Tapi hari itu Tuhan Yesus memulai. Kenapa Tuhan Yesus begitu antusias untuk berbicara kepada perempuan itu? Karena Tuhan Yesus melihat perempuan itu adalah objek penginjilan. Bapaknya telah memberikan agenda bahwa hari ini dia akan ketemu dengan seseorang di sumur itu.
Makanya ketika diajak makan, Tuhan Yesus bilang, enggak, aku harus ada di sini. Karena ada pekerjaan dari Bapa yang harus aku kerjakan. Terjadi dialog antara perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Nah, awalnya perempuan ini sangat meremehkan Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menawarkan tentang kebutuhan air itu, dia tanya, apakah kamu punya timba? Dan sebagainya. Dan selanjutnya puncaknya saudara, saya tidak berpanjang ya, puncaknya Anda tahu, perempuan itu akhirnya mengakui bahwa engkau bukan sekedar manusia. Engkau adalah seorang nabi, ya. Engkau hebat, engkau luar biasa, engkau lebih daripada semua orang rata-rata itu. Nah, tadi dikatakan saudara, manusia itu punya kebutuhan untuk menyembah terhadap sesuatu atau objek yang kita rasa lebih besar. Ataupun seorang yang lebih hebat daripada kita. Tangkap ya? Jadi apa yang terjadi dengan perempuan itu sama dengan apa yang sebenarnya ada di dalam kehidupan setiap manusia, yaitu sebuah kebutuhan untuk menyembah terhadap sesuatu yang dirasa lebih besar, lebih hebat. Ya, terbukti ketika perempuan ini bisa menilai Yesus, ternyata Yesus itu besar, Yesus itu hebat, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Lalu perempuan itu mulai tanya. Selesai bicara tentang itu, dia tanya tentang penyembahan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini. Perhatikan di sini. Di mana kami harus menyembah? Dari bicara tentang kebutuhan air, lalu perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus, tanya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, sekarang di mana kami atau saya harus menyembah? Apakah saya harus menyembah di Yerusalem atau saya menyembah di Gunung Gerizim? Saudara, orang Samaria menyembah kiblatnya di Gunung Gerizim. Orang Yahudi kalau menyembah kiblatnya adalah di Yerusalem. Dan ketika perempuan itu melihat Yesus yang besar, yang ajaib, yang dahsyat di depannya itu. Dia tanya, kalau aku menyembah, apakah aku harus mengikuti kiblatmu untuk menyembah menghadap Yerusalem itu? Saudara, akhirnya Tuhan Yesus mengoreksi. Memberitahu kepada perempuan itu, kalau kamu menyembah, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenarannya. Jadi pertanyaan daripada perempuan itu sebenarnya nggak terjawab. Dia tanya tentang tempat, tapi Tuhan justru bilang, bukan masalah tempatnya, bukan masalah caranya, tapi Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Ya, banyak orang kadang-kadang bicara tentang penyembahan, mereka hanya ribut tentang teknik, tentang caranya, tentang tempatnya, tentang ya audionya, tentang lightingnya dan sebagainya, tentang tata panggungnya dan sebagainya ya. Nah, saudara, saya tidak anti dengan lighting, dengan panggung yang bagus dan sebagainya. Itu mendukung ya. Tapi saudara, jangan sampai ketika kita menyembah Tuhan, kita keluar dari esensi sebuah penyembahan. Lalu apa Pak? Esensi daripada sebuah penyembahan itu apa? Saudara, hati yang menyembah itu adalah hati yang taat mutlak kepada Tuhan. Ya. Hati yang menyembah adalah hati yang taat mutlak kepada Tuhan. Penyembahan itu tidak sesempit Anda datang ke gereja lalu menyanyikan lagu. Allah itu baik, ya. Sungguh baik bagiku, ya. Allahku dahsyat, ya. Memang Anda mengakui tentang kehebatan, kebesaran Dia dan sebagainya. Ya.
Yes, itu adalah ekspresi daripada penyembahan atau pujian. Bukan sebuah esensi dari penyembahan itu. Bedakan ya, ekspresi sama esensinya. Jadi ketika Anda ku sembah kau Allahku, ya, Anda naikkan pujian penyembahan seperti itu ekspresi. Ekspresi dari mana? Dari hatimu. Ya, dari hatimu. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Penyembahan tadi bukan bicara tentang tempat, tapi tentang hati yang taat. Amin. Disinilah ketika berurusan dengan penyembahan, artinya kita harus mempersiapkan hati kita. Disinilah hati kita akan diuji. Apakah Tuhan betul-betul Anda jadikan sebagai Tuhan dalam hidup Anda atau tidak? Karena penyembahan itu adalah sebuah sikap hati. Anda menghadap Tuhan, Anda berjumpa dengan Tuhan. Ketika Anda berjumpa dan menghadap Tuhan, apakah Anda betul-betul menjadikan Tuhan itu ya menjadi Tuhan di dalam hidup Anda atau tidak? Bagaimana cara mengujinya? Biasanya nih, Tuhan akan memberikan perintah untuk kita taati. Karena penyembahan itu adalah bicara tentang ketaatan hati. Tuhan akan memberikan perintah untuk kita taati. Saudara, orang bisa melakukan taat atau tidak, itu tergantung moodnya biasanya. Ya, moodnya. Kalau hatinya lagi enak, dia bisa kerjain apa aja dengan senang hati. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak, saudara itu, ya dia mungkin kerjain itu, tapi sambil ngedumel, sambil ngomel, ya hanya sebuah rutinitas atau mungkin target saja. Tapi kalau dengan senang hati, dia rela, dia melakukan itu, dia akan melakukannya itu dengan senang, ya. Nah, oleh karena itu, penyembahan sejati selalu mengalir dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Anda melakukan sesuatu bukan karena takut atau karena dilihat oleh orang lain, tapi karena memang muncul dari dalam hatimu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, aku mau katakan Tuhan itu baik dan sebagainya. Bukan karena ya ada sesuatu udang di balik batu, ya. Ada orang mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau besar, Engkau kaya. Ujung-ujungnya bahwa Tuhan berkati aku. Nah, di sini sudah, ini sebenarnya orang mengatakan seperti itu karena ada pengaruh dari luar. Penyembahan itu mengalirnya dari dalam keluar. Amin. Kebanyakan orang sering menilai apakah seorang yang sedang menyembah Allah dari hal-hal fisik yang nampaknya di luar, contoh mereka tepuk tangan, ya, menaikkan pujian, atau mengekspresikan bahasa tubuh, wajah dan sebagainya. Lalu mereka menganggap mereka sedang memuji Tuhan, ya, atau menyembah Tuhan. Bukan apa yang nampak yang menentukan kesejatian penyembahan, melainkan apa yang ada di dalam, yaitu hati Anda. Jika hati Anda dipenuhi hasrat untuk menyembah Allah, secara otomatis hal-hal eksternal ya akan mengikuti. Sekali lagi ya, jika hati Anda dipenuhi hasrat untuk menyembah Allah, secara otomatis hal-hal eksternal akan mengikutinya. Amin. Jadi hatimu bukan mengikuti apa yang ada di luar, tapi yang di luar itu adalah dampak daripada gejolak atau hasrat di dalam hati Anda. Saudara, ya, kita lihat. Jadi sekarang
Dari tadi kita bicara penilaian tentang hati, ketaatan, ya karena ada perintah diuji oleh Allah, bagaimana sikap hati kita yang menyembah Tuhan mau taat atau tidak dan sebagainya. Salah satu alat pengukur, ya kalau orang panas itu diukur pakai termometer itu ya, panasnya berapa, gitu ya. Nah, penyembahan saudara ada alatnya juga. Salah satu alat untuk mengukur tingkat penyembahan adalah kerelaan. Amin. Kerelaan. Artinya Anda melakukannya, ekspresimu itu bukan sebuah tuntutan, ekspresimu itu bukan sebuah paksaan, atau ekspresimu itu bukan karena kondisional. Ya. Tapi memang karena Anda rela. Amin. Rela. Rela, aku rela. Rela. Amin. Kerelaan. Itu adalah alat pengukur dari sebuah penyembahan. Saudara, ibaratnya sama seperti orang yang sedang jatuh cinta dan rela melakukan apapun, ya. Orang yang menyembah, yang sedang menyembah, bahkan memiliki kerelaan yang lebih besar lagi, lebih besar daripada seseorang yang baru jatuh cinta. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Wah, saya sudah lewat jauh, ya. Saya sudah bangun cinta. Anda baru jatuh ya. Ya. Istilah jatuh cinta itu dari mana ya? Maunya jatuh gitu loh ya. Harusnya yang benar itu membangun cinta itu ya. Bukan jatuh ya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Itu lagunya orang dunia. Ya. Tuhan membangun. Amin. Bikin istilah baru dong. Yuk bangun cinta yuk gitu loh ya. Jangan jatuh cinta. Mah, aku sedang jatuh cinta. Salah. Mah, aku sedang membangun cinta, amin. Ya, memang menurut orang dunia, orang yang jatuh cinta itu berjuta rasanya. Dan orang yang sedang jatuh cinta itu, saudara, itu rela melakukan apa saja, ya, yang diperintahkan atau yang diminta sama orang yang dicintai. Betul, Jan? Betul, ya. Survei membuktikan gitu ya. Wah, gitu. Gunung kan kuda, daki. Gitu. Laut kusuh, berangi. Apalagi cuma ke Bogor, amin. Deket banget. Nah, gunung aja didaki. Nah, gunung apa dulu? Gunung Himalaya tinggi sekali. Gue daki untuk demi ketemu kau. Ya. Lautku seberangi, walaupun ada hiu, ikan buaya, oh nggak apa-apa. Yang penting bisa ketemu. Wah, cinta luar biasa. Saudara, orang yang sedang menyembah Tuhan harusnya lebih seperti itu. Ketika Tuhan minta kepada Anda sesuatu. Mungkin Tuhan tidak minta duitmu. Tuhan tidak minta lagu yang kau nyanyikan. Mungkin dia minta, hari ini kau bertobat, tinggalkan dosamu. Apakah kau mau meninggalkan dosamu? Percuma engkau memuji Tuhan. Engkau dahsyat, engkau baik, engkau luar biasa. Atau Anda memuji Tuhan tentang holis, ya kekudusan. Tuh, ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Tapi Anda hidup dalam kejahatan. Ketika Tuhan bilang, berhenti dari dosamu. Apakah Anda mau nurut sama Tuhan? Saudara, ketika engkau mau nurut ketika Tuhan mencegah atau memerintahkan Anda berhenti dari dosamu, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada nyanyian pujianmu. Nangkep saudara ya? Pujian itu adalah ketaatan, kerelaan hatimu, ya, melakukan apapun yang diminta oleh orang yang Anda cintai. Saudara,
untuk mengukur sampai di manakah seseorang sudah menyembah Allahnya. Yuk kita lihat kerelaannya. Apakah ia rela seluruh haknya diambil alih oleh Allah? Ada lagunya kan? Kau ambil alih seluruh hidupku. Bener gak? Nyanyinya pinter. Kau ambil alih. Enggak lah. Disuruh aja nggak mau pindah. Apalagi seluruh hidup. Anda bilang, kok ambil alih seluruh hidupku. Saudara, untuk bisa melakukan itu dibutuhkan kerelaan. Amin. Lihatlah kerelaannya. Apakah ia rela seluruh haknya diambil alih oleh Allah. Semakin ia tidak rela, semakin ia jauh dari penyembahan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nah, saudara. Oke, sekarang kita masuk. What is worship? Ya, apa itu penyembahan? Apakah setiap orang yang menyanyikan lagu, ya lagu-lagu pujian maksud saya, bisa disebut sedang menyembah Tuhan? Contoh nih, bagaimana dengan seorang pengamen yang mahir menyanyikan lagu rohani di depan umum untuk memperoleh uang. Saya kalau makan kadang-kadang di restoran gitu ya, itu kadang muncul nih pengamen datang gitu ya. Apalagi kalau di daerah peak, daerah-daerah ya banyak orang Kristennya gitu. Nanti pengamennya tahu nih, yang makan ke situ rata-rata orang Kristen. Apalagi minggu baru pulang gereja gitu ya. Nah kelihatan rombongan gitu. Nah mereka sengaja menyanyikan nyanyian lagu rohani. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, siapa pernah ketemu pengamen yang nyanyi lagu rohani? Banyak ya sekarang. Padahal kalau Anda tanya agamanya apa? Bukan Kristen. Bukan Kristen. Ada orang yang mungkin bilang, wah bagus juga ya, berani juga ya di depan umum. Nah saudara, orang kalau punya motivasi, dia punya keberanian yang luar biasa. Yang penting apa? Yang penting aku nyanyi, orang itu seneng, nanti aku dapat dapat duit. Amin. Nah, saudara, orang yang melakukan seperti itu, ya, tidak bisa dikatakan ia benar-benar menyembah Tuhan, karena motivasinya hanya uang. Karena itu tampilan luar tidak serta-merta atau 100% menggambarkan penyembahan yang benar kepadanya. Ya, jadi Anda jangan terkecoh. Karena hanya orang menyanyikan lagu pujian lalu Anda katakan, lagi nyembah Tuhan. Belum tentu. Saudara, ya, ekspresi pujian dan penyembahan memang dapat tersalur dan terungkapkan melalui mazmur ataupun lagu. Tapi belum tentu menggambarkan kesungguhan hati kita menyembah. Sebab penyembahan lebih berbicara pada apa yang ada yang keluar dari hati kita, bukan pada apa yang keluar dari bibir atau mulut kita. Lihat ya, satu ayat ini. Tuhan Yesus bilang, Matius 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintahnya Allah. Menghadap Allah, tapi itu bukan ide gagasannya Allah. Mulutnya, bibirnya memuji, tapi hatinya jauh. Gak sama dengan apa yang dia ucapkan itu. Amin. Saudara, kata worship dalam bahasa Inggris dapat berarti word dan ship. Yang mengandung makna dalam seluruh aspek kehidupan menunjukkan ataupun memperlihatkan nilai atau value dari
yang kita sembah. Ya. Worship dalam bahasa Inggris disebut word and ship, ya, yang mengandung makna dalam seluruh aspek kehidupan, menunjukkan atau memperlihatkan. Jadi harus bisa mengekspresikan bukan hanya nyanyian, tapi orang bisa melihat value-nya. Allah itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara, penyembahan bukanlah untuk diri kita. Ketika Anda menyembah, itu bukan masalah perasaanmu, tapi ini adalah sesuatu yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Penyembahan bukanlah untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang orang kan menikmati pujian penyembahan gitu ya. Mereka merasa, aduh tadi pujian saya gimana ya? Nanyanya kepada orang. Atau mungkin dia rekam, ya, lalu minta rekamannya, lalu didengerin sendiri gitu ya. Lalu menilai sendiri gitu ya. Lalu merasa sendiri, tadi aku bagus sekali loh dalam menyembah. Tapi Anda lupa, sebenarnya ketika Anda menyembah tadi, Anda sedang mengekspresikan sesuatu yang sebenarnya Anda persembahkan untuk Tuhan. Kenapa Anda nggak tanya sama Tuhan? Tuhan, engkau suka enggak? Ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih. Ketika Anda sedang menaikkan pujian, penyembahan itu, Anda melihat Tuhan tersenyum atau Tuhan enek dengan Anda? Bisa. Tadi dibilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Nangkep saudara? Kalau Anda yang ngomong seperti itu, ekspresi wajah Anda senang atau enggak? Enggak. Karena apa? Anda melihat orang yang munafik, omongan sama hatinya enggak sama. Nangkep ya? Jadi waktu kita menyembah Tuhan, Anda lihat Tuhan. Karena penyembahan itu bukan untuk manusia, penyembahan itu untuk Tuhan. Dan seharusnya ketika kita menyembah, kita harus bisa memunculkan value-nya Tuhan itu dari penyembahan kita ini. Oh, tanda orang menyembah Tuhan, tunduk sama Tuhan, dia akan menjadi orang yang taat. Sehingga melalui ketaatanmu orang boleh melihat, oh, orang percaya itu seperti ini toh. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang taat, betul? Dia punya Tuhan yang sabar. Ketika Anda melakukan kesabaran, ketika Anda melakukan kesetiaan, orang bisa melihat value-nya Tuhan dari dalam hidupmu. Oh, Tuhannya orang Kristen itu setia. Amin. Dari mana orang bisa melihat Tuhan itu setia? Dari hidup kita. Hidup yang dipersembahkan. Karena Anda rela, taat untuk apa? Melakukan setiap perintahnya Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya nggak bicara tentang penyembahan secara teknisnya, saudara. Ya, nah, kata worship atau menyembah dalam bahasa Ibrani adalah sakah, yang mengandung arti membungkuk sampai rata ke tanah atau to bow down, merendahkan diri untuk menghormati yang kita sembah jauh lebih tinggi daripada kita. Sakah, to bow down, ya. Nah, sudah jadi tunduk, sujud. Orang Cina bilang, ya, kui, gitu ya. Jadi itu sampai mencium, ya, mencium kakinya orang gitu, menyembah seperti itu. Nah, saudara, worship itu sakah, tunduk, ya. Penyembahan bukan bicara tentang postur atau posisi tubuh, melainkan sikap hati di hadapan Raja segala raja, Allah yang maha besar. Nah, saudara, jika menyembah adalah apa yang ada dari dalam diri kita, maka baik di tempat kerja, di tengah keluarga, dimanapun kita dapat menyembah Dia,
Penyembahan itu 24 jam sehari. Lewat apapun yang kita kerjakan serta kita lakukan. Dan Tuhan ingin melihat apakah yang kita perbuat menunjukkan value dan nilai dirinya yang kudus kepada dunia dan orang-orang sekitarnya. Ya, nah, ada 3 hal yang menjadikan penyembahan kita berkenan di hadapan Allah. Pertama, siapa atau apa yang disembah. Dalam sebuah penyembahan selalu ada objeknya. Amin. Pasti kalau Anda bilang menyembah, kamu menyembah siapa? Menyembah apa? Ya, ada objeknya. Siapa atau apa yang disembah itu akan mempengaruhi seluruh kegiatan penyembahan. Ya, kegiatan penyembahan. Kita bukan menyembah demi mendapatkan sesuatu, melainkan benar-benar murni untuk menyembah Tuhan. Baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadahmu yang sejati. Penyembahan ditujukan kepada Allah. Ya, Tuhan mau kita menyembah, mempersembahkan seluruh yang terbaik dalam kehidupan kita hanya bagi Dia, serta memiliki motivasi yang benar, yakni karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Saudara, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin kita tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Bukan karena kehebatan ataupun kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai, menopang, menolong, menebus, serta memelihara di dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang murah hati. Di sini kita bisa menunjukkan value-nya Allah. Allah yang murah hati itu. Nah, karena itu sembahlah Dia tanpa motif-motif lain yang salah. Ingatlah, sama seperti kita diselamatkan oleh Allah, atau kita memiliki kasih mula-mula dengan perspektif yang benar tentang Tuhan, maka kita akan menyembah Dia dengan benar. Ya. Nah, itu tergantung kemurnian hati Anda ketika menyembah. Tidak dikotori dengan motivasi-motivasi yang salah. Yang kedua, saudara, siapa yang menyembah? Kalau yang pertama tadi, ya, apa yang kita sembah? Yang kedua adalah siapa yang menyembah. Identitas seorang penyembah akan mempengaruhi seluruh penyembahan. Orang yang belum mengenal Tuhan atau belum mengalami kelahiran baru, maka menyembah atau menyanyikan lagu-lagu pujian tak akan bermakna lagi sama sekali. Karena itu, identitas penyembah sangat menentukan serta mempengaruhi seluruh penyembahannya. Saudara, ada 3 hal yang sedang Tuhan cari dalam diri seorang penyembah. Yang pertama, apakah si penyembah itu punya iman? Karena kalau kita datang pada Tuhan harus dengan iman. Yang kedua, apakah di dalam diri penyembah itu memiliki ketaatan? Yang ketiga, apakah di dalam diri penyembah itu rela untuk berkorban? Iman, ketaatan, dan pengorbanan. Itu ciri yang harus ada di dalam diri seorang penyembah. Apakah kita mau berkorban, taat serta beriman? Ya, sebab apa, saudara? Karena banyak sekali orang melakukan penyembahan hanya demi memperoleh sesuatu. Jika demikian, betapa dangkalnya iman kita. Mengapa? Karena kita hanya mau melakukan sesuatu apabila mendapat sesuatu juga dari Tuhan. Wah, nyembah enak ya tadi. Habis nyembah tadi langsung goal, proyeknya goal. Wah, besok nyembah Tuhan lagi. Tujuannya apa? Supaya dapat kangtau lagi gitu ya.
Banyak loh. Yuk datang praise and worship, ngapain? Aku sedang bergumul, gitu ya. Tapi demi pergumulannya tadi, dia ada di situ. Nah, saudara, jadi ada motivasi. Yang ketiga adalah apa penyembahannya, apa persembahannya itu. Nah, supaya setiap orang itu harus ada yang dipersembahkan. Apa yang harus kita persembahkan? Ketika kita melakukan penyembahan itu. Dan itu menjadi bukti bahwa Anda adalah seorang penyembah Tuhan. Ya, jadilah persembahan yang hidup. A living sacrifice. Sikap hati kita dimanapun, kapanpun, agar selalu mencerminkan keagungan Tuhan, kemurahan, serta kehebatan Tuhan. Kembali kepada ayat tadi. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda lihat yang saya highlight merah itu ya. Jadi apa yang dipersembahkan? Hidup. Hidup yang kudus. Supaya berkenan kepada Allah. Nah saudara, memang secara individu kita lakukan hal seperti itu. Saya ingat ketika dulu ya saya bergabung satu gereja. Awalnya saya sebelum jadi pengkhotbah, saya ditunjuk nih untuk memimpin ya satu satu bagian yaitu tentang praise and worship. Ya, jadi itu divisi praise and worship, saya ketuanya. Jadi kalau saya memilih singer, pemusik dan sebagainya atau WL yang akan bertugas, itu nggak sembarang orang. Ya, saya cari orang-orang yang punya skill. Orang yang suaranya fals, ya nggak suruh naik ke depan dong. Mic itu yang satu nadanya C, satu B gitu. Sini do sama dengan A gitu. Waduh gitu, lucu dong ya. Kacau balau gitu. Dulu pernah ya, ada tamu dari luar gitu, singernya maju gitu macam. Waduh suaranya kacau, fals semuanya. Lalu saya pergi ke soundman-nya gitu. Itu yang fals-fals kecilin, matiin. Biar dia pegang mic tapi nggak bunyi. Gitu. Bikin gatel telinga. Ya, saya punya otoritas di situ, jadi saya bilang begitu. Yang suaranya benar, yang boleh naik ke sana. Nah, saudara, itu kalau bicara tentang teknik ya atau skill, kalau kita melakukan penyembahan secara korporat, saudara ya. Jadi ada teknik corporate worship-nya. Saudara, saya ya ketika memimpin ya untuk teknik corporate worship itu, apa yang kita lihat di sini? Yang pertama ya, yang kita lihat adanya satu unity. Dalam tim itu harus ada kesatuan dari semua elemen tim. Baik dari pemusik ya. Nah, mereka janjian, kadang-kadang mereka punya kode masing-masing gitu ya. Nah, kalau dua itu apa? Nah, begini itu apa gitu ya. Itu kode. Ya, kodenya diulang. Ini refnya, ini satu kembali ke awal, ini naik ya. Nah, overtone dan sebagainya. Nah, itu ada kode-kodenya. Dalam satu tim ada unity. Supaya apa? Menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur 133. Ya. Bahwa di dalam kesatuan urapan itu akan turun, betul ya. Nah, yang kedua, saudara, dalam teknik corporate worship, teamwork, ya, tiap anggota tim harus saling mendukung dan melengkapi. Jauhi sifat mau menonjolkan diri sendiri. Wah, sudah kadang-kadang dia merasa hebat, lu gitarnya kencang sendiri, gitu ya. Ya gitu ya. Nah ini soundman tuh harus ngerti gitu, di situ. Ini kalau di kode dia nggak mau turunin volumenya gitu. Lah soundman-nya harus bertindak gitu. Turunin gitu ya. Kan jalurnya beda-beda ya. Gitar sendiri, keyboard sendiri gitu ya. Nah, jadi soundman itu bukan hanya berdiri atau duduk di depan, di belakangnya mixer gitu tok gitu. On off, enggak.
Dia harus juga telinganya peka nih, mana yang overacting itu. Cut. Ya, nah ini penting, menjaga keharmonisan dalam teamwork itu. Nggak boleh menonjolkan diri, harus selalu menghargai. Memang kalau satu kali itu ada interlude gitu ya, mana nih interlude-nya di apa ya, mungkin keyboard atau segala macam. Nah ini harus memberikan kepada mereka. Gak apa-apa dia menonjol, memang harus ditonjolkan. Ada waktunya. Ya, dibutuhkan teamwork yang bagus, yang kompak seperti itu. Nah, yang ketiga, saudara, harus ada balance. Harus ada keseimbangan antara sikap hati dan memuji Tuhan dan keteraturan dalam melayani Dia. Bukan hanya hati kita, tapi juga ya dalam kerapian bermusik atau bernyanyi, memberikan yang terbaik untuk Tuhan juga itu penting. Ya, yang keempat adalah corporate worship-nya. Ya, nah, jangan mengandalkan pemimpin pujian atau anggota tim lain dalam memuji. Semua anggota tim harus terlibat dan aktif dalam menyembah Tuhan. Yang kelima adalah ini nggak kalah penting, submission. Dalam tim itu satu sama lain saling menundukkan. Ya. Dalam tim selalu ada pemimpin, dalam hal ini pemimpin pujian, walaupun kita seorang ahli musik sekalipun, ikutilah arahan pemimpin pujian, karena dia yang memiliki otoritas untuk memimpin. Jadi ketika saya menjadi WL gitu ya, pemusik itu nggak bisa seenaknya, overtone sendiri nggak. Dia harus ngikutin, walaupun dia tahu nih, ini kan nadanya kerendahan ini. Dia harus sabar, nunggu. Sampai BL-nya gini, oh overtone, kurang tinggi lagi. Semakin tinggi lagi, wah gitu ya. Kadang-kadang pemusiknya nggak nyadar gitu, saking asik main musik gitu. Di kode-kode nggak lihat gitu. Sampai akhirnya dia pakai bahasa juga. Semakin tinggi saudara, gitu ya. Padahal liriknya nggak ada. Semakin tinggi apa? Tinggi lagi gitu ya. Karena pemusiknya saking asik main begini loh. Di kode nggak ngerti, minta ditinggiin. Gitu. Ya, nah karena apa? Kurang kompak biasanya. Satu lain saling ada kerendahan hati. Oke, saudara. Sikap hati, saudara. Ya, ini yang terakhir. Hati rela menyembah. Ya, tadi disebut bahwa kerelaan dalam penyembahan itu penting. Mazmur pasal 54 ayat 6. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Daud ketika mempersembahkan pujian kepada Tuhan, dia bilang, ini pujian aku lakukan dengan rela. Aku mempersembahkan korban persembahan ini kepadamu Tuhan. Ya, Anda lihat contoh ini. Ada dua orang yang menyembah. Cerita daripada perempuan Kanaan yang datang karena anaknya sakit. Awalnya dia berdiri berkacak pinggang. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku sakit. Dicuekin sama Yesus. Diusir sama murid-muridnya. Tuh. Sampai akhirnya perempuan itu, karena Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Dia sujud di hadapan Yesus. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa perempuan itu berlutut? Karena dia pengen anaknya sembuh. Gak semua orang yang menyembah itu murni. Dia rela berlutut karena apa? Supaya anaknya sembuh. Ya. Daud beda. Dia sujud, dia tunduk. Ketika didatangi sama Nabi Nathan, dia ditegur tentang hal dosanya, dia enggak membantah. Yes Lord, benar Tuhan, aku salah. Betul ya? Ampuni aku Tuhan, aku enggak mau berbuat lagi. Loh. Memang tidak dikatakan Daud itu berlutut di depan Nathan, enggak. Ekspresi daripada tubuh
perempuan Kanaan itu kelihatannya menyembah Tuhan. Padahal hatinya enggak menyembah Tuhan. Di dalam hatinya ada satu motivasi. Enggak apa-apa aku direndahkan. Enggak apa-apa aku sujud. Yang penting aku dapat kesembuhan untuk anakku. Hatinya enggak cocok, betul? Daud bilang, aku berikan kerelaan. Rela memberi. Ketika ditegur, dia rela. Amin. Ketika disuruh bertobat, dia mau. Itu penyembahan. Hati seorang penyembah. Amin. Karena esensi daripada penyembahan berbicara tentang ketaatan, kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa Daud bisa? Kenapa Anda nggak bisa? Daud punya Mazmur. Dalam Mazmur 51 ayat 12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kalau Anda nggak bisa rela, masih ada motivasi dan lain sebagainya, Anda boleh minta sama Tuhan. Kayak Daud ini. Lengkapi aku Tuhan dengan roh yang rela. Sehingga motivasi penyembahan saya jadi benar di hadapanmu. Nah saudara, dasar utamanya adalah cinta. Amin. Orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang yang mencintai Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah dalam Alkitab. Ada orang yang mencintai Tuhan. Kira-kira siapa sih? Siapa yang mencintai Tuhan? Abraham. Ya. Abraham. Saudara, Abraham dipanggil keluar. Dengan janji mau dijadikan bangsa yang besar. Sampai umur 100 tahun, dia baru punya anak. Ketika dia dapat anak, dia sayang banget pastinya sama anaknya itu, betul? Anak satu-satunya namanya Ishak itu. Satu hari setelah anak itu tumbuh remaja, Tuhan datang kepada Abraham. Dia tanya, Abraham, apa kamu mau menyembah aku? Apakah kamu mau ngasih aku? Yes, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Ya, ya, ya Tuhan, aku mengasihimu. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Tuhan menguji kerelaan hatinya Abraham. Kalau kamu mengasihi aku, korbankan, persembahkan apa yang paling engkau cintai. Apa yang paling engkau kasihi. Karena aku mau, hanya aku yang paling lebih engkau kasih daripada semua apa yang engkau miliki. Termasuk anakmu. Abraham enggak pakai nanti, saudara. Enggak pakai lama. Dengar firman, langsung bereaksi. Langsung action. Ya, pagi-pagi buta, dia persiapkan semuanya, lalu jalan ke Gunung Moria. Ke tempat yang ditunjuk oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya itu. Wah, saudara. Jalan dengan anaknya. Anda tahu? Ketika dia datang untuk menyembah Tuhan, saudara, bersama dengan bujangnya, sampailah akhirnya Abraham itu di kaki gunung itu. Ya, ayatnya baca dulu ya. Setelah semuanya itu, Kejadian 22, 1 ayat 5, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Setelah, terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya,
Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, dia bilang sama bujangnya itu, kamu tinggal di sini ya. Aku mau naik ke sana. Aku mau sembahyang. Aku mau worship. Aku mau menyembah Tuhan. Ketika Abraham mau menyembah Tuhan, apa dia bawa gitar? Bawa gitar enggak? Enggak. Bawa apa? Bawa kayu, bawa api, bawa pisau. Ya John, kita nyembah Tuhan yuk. Pasti John bilang, Om, gitarnya mana Om? Om, keyboardnya mana Om? Om, mana drumnya Om? Tahu ya? Pasti yang ditanya apa? Jenis alat musik. Gak mungkin John bilang ini, Om, pisaunya mana? Om, kayu bakarnya mana? Emang mau bawa barbeque? Ya? Mau camping ke gunung? Abraham ke gunung itu bukan mau camping. Dia mau sembah yang. Tapi yang dibawa apa? Kayu, api, pisau. Coba Anda bilang sekarang, yuk kita sembahin terus ada bawa gitu. Ketawa semua kan? Ini sembah apa? Gitu ya. Nah, karena orang hanya melihat ekspresi penyembahan. Bukan melihat esensi daripada penyembah. Kenapa orang tidak punya hati seorang penyembah, walaupun dia bisa menaikkan pujian penyembahan. Orang yang bawa alat musik hanya bisa menyanyi. Tapi belum tentu hatinya menyembah. Tapi orang yang bawa kayu, bawa pisau, bawa api, walaupun nggak bawa gitar, nggak dibilang Abraham itu pandai menyanyi, enggak. Tapi Abraham itu jago dalam sembahyang. Punya hati, mau taat. Amin. Nah, dalam pasal tersebut, kata worship atau menyembah dan sembahyang itu pertama kali muncul. Ya, Abraham taat kepada kehendak Allah untuk menyiapkan serta mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita bicara tentang hati seorang penyembah. Hati seorang penyembah itu adalah hati yang taat. Hati yang rela. Kenapa mau taat? Kenapa mau rela? Karena seorang penyembah, seorang worshiper itu adalah orang yang mengasihi, mencintai Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Dia persembahkan hidupnya untuk Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga melalui ekspresi hidupnya itu, setiap apa yang dia lakukan, value-nya Tuhan itu akan muncul. Orang bisa mengenal bukan karena Anda ngomong, tapi orang bisa mengenal Tuhan, tentang besarnya Tuhan, hebatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, karena hidupmu. Amin. Orang kalau percaya Tuhan itu pasti ada perubahan. Ketika hidupmu berubah, value-nya Tuhan akan dilihat oleh orang lain. Miliki hati seorang penyembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Hari ini kami belajar sesuatu. Engkau mengharapkan atau mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan penyembahan, tapi si penyembahnya. Orang yang menyembah, yaitu orang-orang yang memiliki hati. Hati yang mau taat, hati yang mau rela, hati yang mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Hati yang sangat mengasihi engkau, lebih daripada dirinya. Hati yang mau memuliakan engkau, supaya orang bisa mengenal melalui hidupnya bahwa Tuhan itu, value-nya Tuhan nampak melalui kehidupannya itu. Tuhan, kami percaya orang itu ada di sini, yaitu kami.
Kami mau Tuhan memiliki hati seorang penyembah. Menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh membukakan pengertian yang baru bagi kami semuanya. Kalau selama ini pengertian kami tentang penyembahan hanya sampai kepada ekspresi, bukan esensinya. Hari ini kami mengetahui esensi daripada penyembahan itu. Dan kami mau ada menjadi seorang penyembah seperti itu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.